gitu ya, bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya tadi dibuka juga sudah saya katakan sifatnya adalah evolusioner. Kalaupun ada konflik itu tidak harus sampai ke tingkat pengadilan dan seterusnya. Kalau bisa cukup pada musyawarah mufakat atau mediasi yang bisa ambil oleh teman-teman KI. Jadi karena dalam berbagai case, dalam berbagai kasus, ketika semua bertahan pada egonya masing-masing, maka yang terjadi sebenarnya sama-sama tidak menguntungkan bagi publik, gitu. Karena yang lahir kemudian lebih pada pusaran politis. Oke, Bu Yuli, bagaimana prakteknya ini agar transparansi informasi bisa mencegah secara dini praktik korupsi di lembaga publik, Bu Yuli? Ya, dibuka saja semua informasi yang memang seharusnya dibuka. Itu aja. Tapi kalau yang mau dibuka coba ditutupi, gimana kalau kan masih ada kayak undang-undangnya. Artinya kan memang harus ada aturan mainnya lah. Berarti masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena sudah dilindungi oleh undang-undang itu tadi ya? Harusnya begitu. Idealnya seperti itu. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen terakhir, kita harus jeda dulu dan tetaplah bersama kami. Lobby akan segera kembali sesaat lagi. Klasika, tempatnya lagu lawas yang asik-asik. Kedudukan ulama dan cendekia mendapatkan posisi tertinggi di Maroko. Tentu saja tidak mudah untuk mencapai posisi ini. Segenap prasyarat harus ditempuh. Setelah Islam menjadi agama resmi di Melaka pada abad ke-15, hubungan Melaka dengan Pasai semakin erat. Siapa yang tidak mengenal wayang kulit? Kesenian khas masyarakat Jawa ini rupanya masih tumbuh subur dan memberikan peruntungan tersendiri bagi perajinnya. Keuntungan usaha ayam kampung memang sangat menggiurkan. Sebagai salah satu komponen pertahanan negara, TNI Angkatan Udara terus tumbuh berkembang seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis. Perjuangan dan tekad para pemuda Indonesia akhirnya membawa kemerdekaan untuk Indonesia pada tahun 1945 bebas dari penjajahan di bumi pertiwi. Eksistensi mie letek juga berhadapan dengan mie instan yang menyebar di segala penjuru. Nggak ada minuman lain selain Saparilla. Salah satu ruangan yang ada di Angkor Wat itu dinamakan Galeri Seribu Buddha. Maksudnya dulunya tuh banyak banget patung-patung Buddha yang ada di sini, cuman sayangnya sebagian besar sudah cacat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami yang diselenggarakan Arya TV dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Yuli dan Pak Mukhtar. Ibu Yuli, kalau berbicara tadi menyentil soal sebenarnya PPID itu semua sudah ada ya Bu ya di 38 kabupaten dan kota ya? Ya, sudah ada. Dan semua ke SKPD provinsi. Kalau dilihat dari kinerja Bu, Ibu kan terjun langsung begitu. Dari 38 kabupaten kota yang sudah
mendekati kata ideal itu kabupaten atau kota mana saja Bu ya saat ini? Jawabannya ada pada PPID Award yang ada pada PPID. Selenggarakan. Nggak bisa dikasih sedikit bocoran ya. Ideal itu seperti apa? Yang harus seperti apa Bu? Yang mendekati ideal itu PPID harus seperti apa? Artinya bahwa memang masyarakat bisa, publik itu bisa mendapatkan informasi itu secara mudah, murah dan cepat. Itu kalau badan publik itu sudah menyelenggarakan atau melaksanakan itu, sudah menyiapkan informasinya dan cepat diberikan kepada masyarakat, ya sudah, itu ideal. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kinerjanya tahun ini PPID di 38 kabupaten kota sudah ada persentase peningkatan atau? Peningkatannya luar biasa kalau menurut saya ya. Jadi yang tadinya masih ogah-ogahan gitu. Yang jelas bahwa tahun lalu belum semua ada PPID, tapi tahun ini sudah ada semua. Meskipun masih ada beberapa yang memang perdanya belum. Ya ada, tapi SK-nya sudah semua Pak. SK-nya sudah ada semua. Mau nyentil apa ini Pak Mukhtar tadi? Ya itu tadi problem beberapa daerah itu belum ada payung perda tapi sudah muncul SK. Kemudian atau sebaliknya gitu ya, sudah programnya sudah lama ada tapi SK nggak turun-turun. Ada yang seperti itu. Tahun kemarin itu masih ada 9 kabupaten kota yang belum, tapi sekarang sudah. Karena mungkin mau ada KI Award itu ya Bu. Atau PPID Award kali ya Bu ya. Berlomba-lomba. Ini yang ketiga kalinya PPID Award. Ini memang tujuannya untuk memacu ya seluruh badan publik untuk meningkatkan kinerjanya ya dari PPID-nya begitu ya. Kan gengsi juga kalau tiap tahun nggak menggondol piala begitu ya. Gitu. Maunya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ke Bu Yuli dan juga Pak Mukhtar, apa yang sampai saat ini masih menjadi kendala atau hambatan sehingga transparansi informasi publik di Jawa Timur ini masih belum cukup optimal begitu? Ke Bu Yuli dulu. Hambatan ya? Hambatan satu faktor psikologis tadi. Kalau dari sisi masyarakat memang belum banyak yang tahu. Kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu kemana dia harus mencari informasi. Saya butuh informasi A misalnya gitu. Nyarinya kemana gitu kan, nggak tahu. Itu yang belum. Jadi memang program kita tahun 2015 mulai adalah sosialisasi ke masyarakat supaya mereka paham kemana mereka harus mencari informasi. Kalau mungkin masyarakat ingin menanyakan informasi tertentu ke badan publik, kalau tidak bisa mengakses melalui sosial media, bisa juga langsung datang begitu ya Bu ya? Datang ke PPID-nya. Menanyakan langsung ke PPID-nya. Selain itu, selain kendala itu masyarakat masih belum tahu dan kultur, apalagi Bu Yuli yang menjadi kendala? Tadi sudah seperti dikatakan Mas Mukhtar, psikologis para pejabat itu sendiri ya. Tapi sebetulnya ada beberapa daerah itu yang penting adalah semangatnya, semangat keterbukaan informasi itu. Apakah itu melalui PPID atau melalui berbagai macam media. Misalnya mereka bikin arisan bareng atau ketemu masyarakat secara umum gitu ya, melalui radio, melalui apa, dan kemudian masyarakat boleh bertanya tentang hal-hal. Biasanya daerah-daerah yang seperti itu sedikit sengketa. Karena mereka sudah bisa mendapatkan informasi dari mana saja ya? Dari pejabat publik ya. Pak Mukhtar, apa yang menjadi hambatan yang Anda melihatnya selama ini? Ya saya rasa sudah disampaikan ya berulang kali tadi. Tapi menurut saya faktor yang sangat penting ke depan yang barangkali juga perlu digarap oleh teman-teman KI itu adalah memang pada sisi publik. Selama ini mungkin konsentrasi lebih pada sisi badan publik, badan publik. Menurut saya berbagai hal, berbagai kendala yang ada di badan publik itu nanti pelan-pelan dengan sendirinya akan terkikis, akan tersesuaikan manakala di wilayah publik itu ada kesadaran yang tinggi. Ini hukum alam gitu ya, hukum alam. Ketika ada kesadaran politik yang tinggi maka politik akan semakin terbuka. Ini adalah sebuah mekanisme alam. Jadi ke depan saya lebih menyarankan pada teman-teman KI untuk lebih menggarap wilayah publik ini. Melalui komunitas ya, melalui komunitas-komunitas yang ada di publik, komunitas real, jangan komunitas maya. Jadi kelompok pengajian, kelompok PKK, ibu-ibu kelompok arisan, supaya yang aktif tidak LSM itu terus ya Pak ya. Justru yang sebenarnya yang real berpengaruh di tengah masyarakat yang ini. Karena bagaimanapun sebuah kebijakan yang diciptakan badan publik akan berimbas pada kehidupan mereka juga ya. Iya, betul. Oke, baik. Pertanyaan terakhir mungkin, apa yang akan dilakukan Komisi Informasi Jawa Timur dalam upaya pemantapan transformasi informasi? Kita mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan ini
mulainya 2015 dan seterusnya. Jadi memang program kita memang kalau badan publik ini penguatan di badan publik sudah selesai, maka inilah ke masyarakat. Selanjutnya seperti itu. Kira-kira akan butuh waktu berapa lama lagi untuk menyentuh masyarakat ini? Sedangkan Pak Mukhtar menyarankan coba publik yang diperkuat untuk supaya lebih sadar begitu bahwa mereka berhak bertanya kepada badan publik begitu. Secepat-cepatnya lah. Secepat-cepatnya. Terakhir pesan mungkin untuk masyarakat di rumah, bagaimana sebetulnya masyarakat dilindungi oleh undang-undang ini sehingga mereka berhak untuk bertanya apapun kepada badan publik. Dari Bu Yuli? Ya, saya kira sekarang memang era keterbukaan gitu melalui berbagai macam media, jadi memang masyarakat itu berhak tahu atas informasi penyelenggara negara dan badan-badan publik yang lain. Jadi saya kira memang mulai kesadaran itu muncul. Saya kira terus pupuk itu kita bisa memakai jalur berbagai media yang sudah ada, media-media sosial, media-media online, dan media-media massa yang lain. Oke, dari Pak Mukhtar? Ya, ini pesan kultural ya, karena masyarakat Jawa Timur ini mayoritas NU. Pesan kultural bahwa sebenarnya keterbukaan informasi publik itu adalah salah satu karakter Rasul kita kan, tablik. Ya, menyampaikan kabar, menyampaikan pesan, menyampaikan apa saja yang memang seharusnya disampaikan. Sebaliknya juga ketika pesan sudah disampaikan pada sisi yang lain, pada sisi publik, dia memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memperoleh, untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tujuannya sama, untuk membangun apa saja ya, mulai apa namanya yang fisik sampai non fisik gitu. Jadi artinya sama sekali tidak ada alasan untuk bagi kita semua, bagi badan publik maupun publik, tidak ada alasan untuk tertutup, tidak ada alasan untuk tidak terbuka, tidak ada alasan untuk tidak berbagi informasi. Apalagi kita sudah memasuki abad jaringan ya, di mana setiap orang di seluruh dunia ini sudah dihubungkan dengan teknologi informasi, sosial media. Sehingga sudah tidak ada alasan tidak ada alasan lagi semua untuk sudah tertutup begitu ya Pak ya? Tidak ada alasan lagi untuk tertutup. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama kami Pak Mukhtar, Ibu Yuli. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini bisa menumbuhkan kesadaran publik ya, bahwa mereka juga memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk bertanya kepada badan publik ya, terkait transparansi anggaran dan semacamnya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami, dan inilah akhir dari lobby pada malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Dedi Irawan pamit. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih karena lobby malam hari ini diselenggarakan RTV dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Skyline Furniture atas supportnya. Kita ketemu lagi di lobby episode berikutnya, tentunya dengan topik yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di sini kita coba untuk menemui, bersama di sini kita cari satu solusi, bersama di sini bersama di coba.